Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama saya Dwi Purwati, CGB Angkatan 7 Kota Bekasi. Kali ini kita akan wawancara dengan kepala sekolah. Selamat siang, saya Herman Joseph Sutarto, Kepala Sekolah SD Marsudini 1 Bekasi. Ya. Selamat pagi, perkenalkan, saya Suster Maria Agatha OSF, Kepala Sekolah SD Marsudini 2 Bekasi. Selamat pagi, saya Suster Maria Lisi Hariwati OSF. Saat ini saya bertugas di SMP Marsudini Bekasi. Saya berasal dari Solo dan sudah menjadi suster sejak tahun 2000. Jadi ini tahun yang ke-23 saya menjadi suster. Sejak tahun 2001 saya menjadi kepala sekolah dan pernah off untuk kegiatan studi dan untuk tugas lain di Malaysia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pasti akan mencermati terlebih dahulu ya kasus yang terjadi itu. Nah, maksudnya saya mencermati, saya akan melihat pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam hal itu, apakah antar personal, guru atau melibatkan antar personal dan kelompok tertentu, misalkan orang tua murid atau dengan pihak warga sekolah yang lain. Nah, mungkin kita juga akan melihat bagaimana keterkaitan kasus itu terhadap peraturan sekolah yang ada, dan kalau ternyata kasus-kasus itu dua-duanya itu atau kasus itu mengandung masing-masing mengandung dua kebenaran, berarti itu adalah satu kasus dilema etika. Tapi kalau kasus itu hanya mengenai masalah benar salah, itu berarti adalah rujukan moral, dan tentunya kalau itu kasus menyangkut benar salah akan lebih mudah untuk mencari solusi atau keputusan daripada itu sebuah dilema etika. Selama ini saya selalu menimbang-nimbang dulu. Memang hal ini baik, tapi ditimbang-timbang lagi mana yang lebih baik, begitu. Ini saya mesti melihat ini ya, kasus yang saya hadapi ini kasus dalam arti apa? Ya, kalau yang saya lihat selama ini beberapa memang kaitannya dengan dilema etika, ya, karena kadang-kadang kita sulit untuk membedakan atau memilih di antara sesuatu yang baik dengan yang baik, karena kita kan mengalami banyak kurang, sehingga banyak kepentingan. Kadang-kadang baik menurut A, kurang baik menurut B, ada yang lebih baik lagi menurut C, tapi belum tentu semuanya bisa kita ambil. Ya. Saya katakan saya akan menyikapi kasus itu terlebih dahulu dengan tenang, tentunya mencermati siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu, pihak-pihak personal dan itu mungkin menyangkut kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian setelah saya mencermati itu, saya akan menganalisa risiko-risiko yang mungkin terjadi atau akibat-akibat yang dapat ditimbulkan ketika saya harus mengambil suatu keputusan. Nah, kalau saya sudah memahami semua itu, saya akan mencoba membuat semacam alternatif keputusan yang akan saya jawab atau yang akan saya ambil. Kemudian dari beberapa alternatif kemungkinan keputusan yang akan saya ambil itu, saya akan memilih satu tujuan akhir yang tentunya mengandung risiko yang paling kecil dan asas kebermanfaatan yang lebih banyak untuk kedepannya. Dan tentunya tetap dengan memperhatikan keterkaitan dengan peraturan sekolah yang ada, kebenaran, keadilan, dan juga kebijaksanaan, dan tentunya juga tetap mengedepankan menegakkan peraturan yang ada atau yang berlaku di sekolah ini. Itu sih. Ya, setelah mempertimbangkan lagi, dipilih yang mana kepentingan yang benar dan dapat diterima oleh banyak pihak.
bukan kepentingan per kelompok atau seseorang. Kalau prosedurnya ya langkah-langkahnya seperti itu tadi ya, saya menganalisis dulu permasalahan yang terjadi itu. Tentunya kan siapa-siapa yang terlibat di situ, kemudian itu menyangkut kepentingan jangka panjang atau jangka pendek, kemudian juga saya akan melihat bagaimana kasus itu permasalahan apa yang terjadi, kemudian saya juga akan menimbang dan mempertimbangkan akan kebenarannya. Kalau perlu saya akan coba juga mengumpulkan atau mencari sumber atau fakta-fakta lain yang tentunya yang relevan. Nah, kemudian kalau sudah saya mengumpulkan relevan, saya akan menguji kebenarannya. Kemudian dari situ saya juga akan melibatkan suara hati saya. Mungkin saya akan mencoba atau saya akan memilih suatu keputusan atau mengambil keputusan yang tentunya tetap berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah ini dan tidak berpihak tentunya. Pertama-tama saya mendengarkan laporan kasus-kasus yang dari guru atau dari siswa atau dari karyawan. Kemudian bertanya lagi lebih detail untuk memperjelas masalah yang muncul. Kemudian melibatkan atau mengajak yang seharusnya terlibat, yang menyangkut kasus itu. Setelah itu diskusi, dicari solusi bersama, dicari kesepakatan bersama untuk mana yang sebaiknya kita lakukan. Saya pasti mendengarkan dulu, ya ada masalah apa. Lalu saya mencoba menempatkan diri dari apa yang disampaikan tadi. Misalnya ada masalah dari anak, dari orang tua, atau masukan dari anak, orang tua, dari guru. Pasti saya akan mendengarkan dulu. Dan juga saya akan mencoba melihat latar belakang mengapa sampai itu terjadi, usulan itu diberikan atau masalah itu muncul. Ketika itu pasti saya akan bicara dengan yang bersangkutan dari hati ke hati apa yang mereka inginkan dan yang mungkin untuk kita lakukan. Kalau memang masalahnya bisa kami selesaikan dalam waktu yang singkat dan masalahnya tidak menyangkut banyak pihak, ya sudah kita selesaikan. Tapi kalau kaitannya itu butuh banyak pihak untuk kita tindakan, kalau itu masalahnya juga tidak ringan, ya kita harus bisa juga bersama dengan pihak-pihak yang kita. Yang efektif ya tentunya memang dalam menghadapi kasus-kasus di etika itu, karena memang itu dua hal yang saling mengandung, sama-sama mengandung nilai kebenaran, yaitu pasti dilematis memang, tapi ya kita harus mencermatinya itu dengan ketenangan hati, kemudian dengan kejernihan pikir, benar-benar mempertimbangkan mana yang lebih tentunya lebih urgent, artinya mana yang lebih bermanfaat, kemudian mana yang lebih berisiko kecil untuk depannya, sehingga nanti kita akan mengambil keputusan itu yang benar-benar tidak merugikan salah satunya dan tetap bermanfaat jalannya organisasi itu selanjutnya ke depan yang lebih baik lagi. Dan masalahnya seperti itu sih. Seperti yang di atas tadi, seperti yang prosedur itu yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
kasus itu akan bisa kita selesaikan dengan baik kalau sama-sama mau untuk saling memahami, sama-sama mau untuk mengerti satu dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah sampai pada kesamaan dalam visi misi atau istilah saya saling mengerti, saling memahami dengan permasalahan yang kita hadapi, lalu kita sepakat untuk mengambil pilihan yang terbaik yang mungkin untuk kita lakukan bersama, maka pilihan itu juga akan membahagiakan bagi banyak orang. Ya, jadi semuanya harus menyesuaikan supaya yang tadinya itu istilahnya frekuensinya tidak sama, akhirnya frekuensinya ini bisa kita samakan. Maka keputusan yang kita ambil juga bisa membawa sukacita bagi semua kita. Bicara soal tantangan, mungkin kesulitan apa yang terjadi ya. Yang pertama ya mungkin salah satunya itu belum kita semua itu memahami benar apa itu dilema, kasus dilema etika, ataupun tingkat pemahaman kita yang berbeda-beda, sehingga karena belum memahami apa itu kasus dilema etika, sehingga masih banyak pihak atau orang dalam hal ini yang melihat suatu kasusnya dari satu sudut pandang saja, sehingga menurut pemikiran kita itu sudah benar dan itu yang paling benar. Tapi ternyata ketika dicermati dari sudut pandang lain itu juga mengandung kebenaran yang kadang itu bertentangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang ketika kita akan menegakkan atau mengambil keputusan dengan tegas dan pasti itu, apalagi yang menyangkut kasus dilema etika, itu ya kadang berbenturan dengan apa ya, bukan peraturan tapi suatu budaya sekolah, kebijakan khusus yang misalkan tentang pertimbangan kemanusiaan, ajaran cinta kasih. Nah, itu kadang juga menjadi benturan karena itu juga sesuatu hal yang kadang dari itu harus dikembangkan, terjadi ada peraturan yang harus ditegakkan. Nah, kadang hal-hal baik seperti itu juga menjadi benturan dalam mengambil keputusan kalau diharapkan secara cepat ambil keputusan itu sih. Selama ini ya tidak semua pihak dapat menerima keputusan dengan lapang hati. Meskipun itu sudah dibicarakan bersama, tapi pasti ada 1-2 orang yang masih belum puas. Ya. Kalau bagi saya atau bagi kami, ketika pihak ini sulit untuk menyamakan persepsi, ketika pihak-pihak ini merasa diri yang paling benar dan harus diperhatikan. Nah, ketika masing-masing itu mau menonjolkan keinginannya, menonjolkan harapannya, meskipun itu baik, tapi kan belum tentu diterima oleh semua pihak. Karena seperti di sekolah ini dengan jumlah siswa yang cukup banyak, pasti punya banyak juga keragaman, banyak pula pendapat. Dengan orang tua dengan beragam latar pendidikan, latar belakang penghasilan, pasti juga banyak kepentingan. Maka untuk pengambilan keputusan, kesulitan kami adalah bagaimana untuk bisa saling memahami dan saling menyesuaikan. Karena dengan begitu banyak perbedaan dan keragaman yang terjadi, baik itu pola pikir, juga kebiasaan, bahkan keinginan-keinginan yang ingin mereka wujudkan, yang pasti semuanya niatnya baik. Begini, yang pertama akan lihat kasusnya dulu ya, peristiwanya dulu. Kalau itu sifatnya urgent dan harus segera diambil keputusan ya, dengan memperhatikan beberapa tahapan di atas hal-hal yang di atas tadi, saya akan berusaha untuk segera bisa mengambil keputusan. Tapi kalau memang masih ada kemungkinan waktu untuk mempertimbangkan lebih banyak atau lebih panjang ya, saya akan mempertimbangkan, bahkan kalau perlu juga saya akan minta pertimbangan dari, kalau di dalam sekolah ini kan ada suster koordinator kepala sekolah, saya masih bisa minta pendapat kepada mereka ataupun kepada teman-teman guru ya kan, yang memang kredibel dan notabene memang berkompeten itu untuk hal-hal tertentu. Jadi intinya saya akan lihat kasusnya dulu ya, apakah urusan harus segera diputuskan atau harus masih bisa dipertimbangkan
secara matang membutuhkan waktu dengan tahapan-tahapan di atas tadi. Saya tidak langsung memutuskan, tapi setelah secara insidental ya, tapi setelah menerima laporan itu, kemudian setelah menimbang lalu hal apa yang harus saya lakukan, baru kemudian menyusun jadwal jam berapa bisa bertemu, hari apa bisa kita diskusi, kemudian kapan itu akan mulai dilakukan, seperti itu baru membuat jadwal bersama untuk melaksanakan. Untuk kerumitan atau kompleksnya permasalahan yang kita hadapi. Kalau masalahnya itu sederhana, kita selesaikan secepatnya, dan kita bisa selesaikan secepatnya. Saya akan fokuskan supaya masalahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau masalahnya ini cukup besar dan butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk membicarakan, saya sudah buat kapan kami akan pertemuan, misalnya kaitannya dengan wali kelas, dengan orang tua, dengan guru atau pihak-pihak tertentu, kan kami sudah buatkan waktunya. Lalu kami akan besarkan kapan kita akan ketemu lagi, kapan kita akan menyelesaikan. Jadi tergantung besar kecilnya masalah yang kita hadapi. Ya, contoh kemarin di 5 etika ketika kita akan mengadakan perpisahan kelas 9, ya kan? Tahun kemarin itu kan kita masih dalam masa-masa antara COVID dengan sudah mulai terbuka. Kita sudah rancang awalnya itu kan hanya untuk terbatas perwakilan anak-anak tertentu. Tapi di pihak lain kan sudah mulai boleh mengadakan pertemuan. Tapi belum tentu semuanya juga setuju dengan pertemuan. Nah, ini antara ada yang mau sedikit, ada yang banyak. Sebenarnya kalau banyak kan butuh juga biaya yang besar, perencanaan yang banyak, tapi banyak yang menginginkan masa hanya perwakilan ini kan acara kita bersama. Nah, seperti itu kan kita harus bicarakan dengan banyak pihak. Sehingga saya harus berteman dengan orang tua, berteman dengan guru, berteman dengan panitia, dan harus menyesuaikan. Seperti itu. Iya, mantap besar. Yang dapat membantu yaitu tadi yang sudah saya katakan di atas tadi. Kebetulan di sini kan ada suster sebagai koordinator kepala sekolah, dan kadang ada beberapa hal juga yang tidak bisa saya putuskan secara langsung. Itu saya akan minta pertimbangan kepada mereka atau kepada beliau, dan itu sangat membantu, termasuk juga pertimbangan atau masukan dari beberapa teman yang kredibel dan relevan. Kemudian juga yang sangat membantu juga adalah pemahaman akan itu tadi, kasus etika itu. Kemudian juga adanya aturan atau peraturan ataupun tata tertib sekolah maupun yayasan yang jelas, itu jelas bisa menjadi acuan atau panduan kita dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut dilema etika juga. Itu sih, karena kalau tanpa aturan atau yang jelas itu kita tidak bisa, tidak punya acuan untuk ambil keputusan itu. Saya selalu mengajak seseorang yang tepat atau sesuai dengan situasi yang harus diputuskan. Hal ini sangat membantu, ya, sangat terbantu untuk membuat keputusan, dan juga bisa diterima oleh semua pihak itu kalau saya melibatkan yang tepat. Oh, ini sebenarnya bagian masalah apa? Oh, kok tentang kurikulum? Oh, saya ajak kurikulum. Oh, ini masalah gereja. Saya melibatkan yang liturgi atau guru agama, seperti itu. Jadi semua terbantu, sangat-sangat terbantu. Mudah bagi saya adalah kita memiliki visi yang sama, ya, tujuan yang sama di sekolah ini. Jadi ketika ada permasalahan, saya kembalikan apa tujuan kita. Kalau tujuan kita ini untuk melayani anak supaya anak semakin berprestasi, anak semakin bersaudara dan ditumbuhkan imannya, kita mulai ajak bicara bersama. Lalu ya saya bersyukurnya masih bisa kerjasama dengan wali kelas, dengan guru, lalu teman-teman adik-adik proses ini
juga sudah bisa diajak untuk bekerja sama, menyesuaikan dengan situasi yang ada dan kemudian kebaikan yang ada. Bahkan kami bersama dengan tim pengembang, saya bersama dengan wakil dan teman guru yang kami pilih, kami juga pasti mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, dukungan para guru, anak-anak OSIS, lalu orang tua, dan siapapun yang mau mendukung kegiatan sekolah itu ya menjadi hal yang sangat kami syukuri dan sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini. Tentunya keputusan yang baik, benar, bijaksana, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan itu pasti akan menjamin kelangsungan sebuah organisasi atau kehidupan organisasi atau dalam ini ada sekolahan itu kedepannya, keharmonisan dalam kinerjanya rekan kerja ya. Nah, maka dalam hal ini saya dapat pengalaman bahwa ketenangan dalam mengambil atau mencikapi suatu keputusan atau suatu masalah itu sangat penting agar dapat mengambil suatu keputusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, kemudian tidak berpihak, tetap berkeadilan dan juga mengandung kebijaksanaan, tetapi juga ada unsur kepeduliannya, tapi tetap dengan tegas atau tetap tegas mempertanggungjawabkan atau berdasarkan peraturan yang ada. Jadi supaya ke depan, karena keputusan itu juga akan menentukan keberlangsungan kinerja dalam organisasi untuk kedepannya, tidak hanya saat ini saja. Itu sih yang saya alami ya. Kalau perlu juga kita merefleksikan putusan-putusan atau kebijakan yang sebelumnya pernah kita ambil untuk memperbaiki supaya ketika terjadi kasus baru itu kita bisa menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan. Intinya begitu sih pengalamannya dapat saya peroleh ini. Saya selalu mengajak seseorang yang tepat atau sesuai dengan situasi yang harus diputuskan. Hal ini sangat membantu, ya, sangat terbantu untuk membuat keputusan dan juga bisa diterima oleh semua pihak itu kalau saya melibatkan yang tepat. Oh, ini sebenarnya bagian masalah apa? Oh, kok tentang kurikulum? Oh, saya ajak kurikulum. Oh, ini masalah gereja, saya melibatkan yang liturgi atau guru agama seperti itu. Jadi semua terbantu, sangat-sangat terbantu. Yang penting bahwa segala sesuatu pasti ada baiknya. Segala sesuatu pasti ini ada perubahan. Dan perubahan itu memikirkan untuk perkembangan diri anak dan juga melihat situasi yang ada. Maka ketika ada di rumah ini membuat kita berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan bersama. Dan kita juga harus mulai meninggalkan keinginan pribadi ya masing-masing, tetapi kita melihat hal positif dari semua yang muncul, ide-ide yang muncul. Lalu hal yang muncul ini untuk kita ambil mana yang bisa dan mungkin untuk kita lakukan bersama. Dan ini akan menambah persaudaraan, menambah kebersamaan. Lalu ternyata itu hal yang luar biasa yang kadang-kadang tidak kita pikirkan sama ini. Iya, ya itu tadi kembali dengan contoh konkret yang kami alami waktu kemarin kita mau acara perpisahan yang kita namanya sederhana di hall ya, hanya untuk perwakilan anak kita batasi 60 orang, tapi dengan pembicaraan yang lebar akhirnya bisa semua anak bersyukur di SN, orang tua juga senang, anak-anak juga senang, padahal itu hanya kita perwakilan dalam satu bulan. Iya, dan itu bagi kami itulah ketika kita mau membuka hati, membuka pikiran, mendengarkan hal positif dan mau untuk berubah, maka yang terbaik yang bisa kita berikan itu. Banyak sudah ruangan praktek wawancara hari ini pembelajaran dari kepemimpinan suster di sini. Terima kasih juga Bu Dewi, sukses di melanjutkan tugas ini. depan.
Terima kasih terkait. Ya, yang terbaik juga buat suster waktu wawancara pada saat ini. Terima kasih ya.